Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kitab Jarumiyah. Halaman 34 tentang maf'ul fih. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babu darfiz zamani wa darfil makan. Ini adalah bab daraf zaman, daraf makan. Daraf zaman mudahnya begini. Waktu terjadi perbuatan. Daraf makan, tempat terjadi perbuatan. Setiap perbuatan itu mesti ada waktunya, ada tempatnya kan? Saya makan. Kan ada makan, kapan makannya, di mana makannya kan? Selalu ada. Pekerjaan itu pasti terikat dengan tempat dan zaman. Nah, itu yang terikat dengan zaman namanya zarah makan. Waktu terjadi perbuatan si fa'il. Nah, yang berkaitan dengan tempat namanya zarah makan. Ya, jalastu amama. Jalastu amama, aku duduk di depan, ya kan? Jadi amama zarah makan. Dia masuk dengan fi'il sebelumnya. Jalasa yang menasabkan. Sumtu yauma. Sumtu yaumal khamis. Aku puasa pada hari Kamis. Sumtu fi'il dan fa'il, ya kan? Yauma mansub, daraf zaman dia. Mansub dengan sumtu. Tanda nasab fathah. Nah, daraf zaman. Nah, itu. Itu mudahnya dulu begitu. Jadi daraf zaman waktu terjadi perbuatan, darah makan, tempat terjadi perbuatan. Kedua-duanya disebut maf'ul fih. Maf'ul fih. Di maf'ul fih yang dilakukan padanya. Yang dilakukan pada tempat itu, yang dilakukan pada waktu itu. Disebut maf'ul fih. Ya kan? Sesuatu yang diperbuat padanya. Padanya waktu atau padanya tempat. Itu makna fih. Udah itu. Hambat. Darfuz zamani huwa ismuz zamanil mansubi bitakdiri fi. Bermula daraf zaman itu. Wah. Dianya daraf zaman itu isim zaman yang dinasabkan dengan ditakdirkan fi. Daraf zaman yaitu isim zaman yang mansub dengan ditakdir fi. Perhatikan. Daraf zaman, isim zaman. Isim zaman yang mansub. Mansub dengan ditakdir fi. Makna ditakdir fi mengandung makna fi. Bukan ada huruf fi di situ, bukan. Isim zaman yang mansub yang ada makna fi. Makna di dalam, makna dorfiyah. Ya mesti isim. Sumtu yaumal khamis. Apa artinya? Aku puasa pada hari. Ada makna pada kah? Jadi yauma isim zaman. Mansub yang menasabkan dia fi'il tetap. Fi'il sebelumnya sumtu. Cuma dia mengandung makna fi kah? Disebut daraf zaman. Isim zaman, daraf zaman, isim zaman mansub. Mengandung makna fi. Kalau isim zaman tersebut enggak mansub, marfu atau majrur. Marfu atau majrur. Yaumul jum'ah, yaumul mubarakah. Perhatikan. Yaumul jum'ah, yaumul mubarakah. Hari Jumat itu hari penuh itu bukan daraf itu. Yaumu. Karena enggak mansub, disebut isim zaman saja. Disebut isim zaman. Atau fi yaumi, sumtu fi yaumil khamis. Aku puasa pada hari Kamis. Fi-nya kita tulis fi yaumi. Yaumi majrur dengan fi kan? Itu yaumi bukan daraf juga. Jadi daraf itu mesti isim zaman yang mansub. Kalau isim zaman tersebut marfu atau majrur enggak disebut daraf. Disebut isim zaman saja. Nah itu. Isim zaman yang mansub dengan takdir fi. Contoh al-yauma. Ini al-yauma contoh doang. Mestinya harus ada fi'il di belakang nih ya. Sumtul yauma. Itu takdirnya. Sumtul yauma. Aku berpuasa pada hari ini. Sumtu fi'il dan fa'il. Shoma fi'il madhi. Tu dhamir mutasil mabni atas dhammah pada maharafa apa? Il. Al-yauma daraf man. Mansub bisumtu. Tanda nasabnya fa. Isim zaman yang masuk ada makna fi kah? Sumtul yauma. Aku berpuasa pada hari ini. Atau sumtu yaumal khamisi. Aku puasa pada hari Kamis. Yauma daraf zaman mansub dengan sumtu. Tanda nasab fathah. Mudhaf yaumal khamisi mudhaf ilaih.
Isim daman. Kadang, perhatikan. Daraf daman, isim daman yang mansub. Kadang, bukan isim daman, boleh juga. Bukan isim daman, boleh juga jadi daraf daman. Ketentuannya. Bila isim tersebut dimudafkan kepada isim daman. Ini penting. Daraf daman, isim daman. Ada kecuali. Ada yang bukan isim daman. Tapi karena mudaf ilihnya isim daman, dia di i'rab daraf juga. Seperti kullu. Sumtu kulla yaumil khamis. Sumtu kulla yaumil khamis. Aku puasa tiap hari kah? Ya kulla i'rabnya daraf nih. Sumtu fi'il dan fa'il, kulla daraf. Mansub tanda nasab fathah mudhaf, kulla yaumi mudhaf ilaih. Pertanyaan, daraf kan isim daman. Kenapa kulla di i'rab daraf? Padahal kulla bukan isim dah. Oh enggak apa-apa karena dia mudhaf kepada zaman. Gara-gara dia mudhaf kepada zaman, dapat makna zaman dikit. Nah itu udah cukup. Atau ba'da biasanya. Ba'da waktin. Pada sebahagian waktu. Karena ba'da mudah kepada waktin, boleh juga ba'da jadi daraf. Itu penting. Paham kan? Jadi daraf daman, isim daman. Kadang-kadang bukan isim daman. Kullu atau ba'du yang dimudahkan kepada daman. Nah itu. Dah. Mana contoh daraf daman? Al-yawma. Itu al-yawma. Kita takdir amalnya sumtul yawma. Wal lailata, malam. Malam. Kita takdir i'takaftul lailata. Aku beriktikaf pada malam ini. Nah, ini kalau kita pakai alif lam. Kalau enggak kita jadikan mutah-mutah ilaih. Nah, i'takafa ya'takifu. I'takaftu lailatal jum'ah. Aku beriktikaf pada malam Jumat. Nah, udah. Lailata daraf. Ghadwatan, suatu pagi. Ghadwatan, suatu pagi. Aji uka ghadwatan. Aji uka, ja'a yaji'u. Aji uka ghadwatan. Aku akan datang kepadamu pada suatu pagi. Ghadwatan, daraf zaman, masuk dan nasab, fathah. Bukratan, pagi juga. Ini biarin aja. Ghadwatan pagi, bukratan juga pagi. Gak apa-apa ya, biar mudah. Tapi di sini ada nih artinya. Dan terbit matahari waktu fajar. Bukratan, pagi juga kan? Ghadwatan pagi, bukratan. Contohnya sama deh. Aji uka bukratan. Aku akan datang kepadamu pada pagi hari. Itu kalau kita baca bukratan enggak. Kita mutah juga boleh. Aji uka bukratal khamis. Aku datang kepadamu pada pagi hari. Khamis boleh. Penting dia nasab. Daraf daman yang mansub. Saharan, waktu sahur. Nah, aji uka saharan. Aku akan datang kepadamu pada waktu sahur. Gadan, besok. Gadan. Ya, gadan. Sumtu gadan. Bukan sumtu. Aku telah puasa besok, kan nggak masuk akal. Masa aku telah puasa besok? Ya kan? Kalau kemarin baru ya. Kalau besok berarti pakai fi'il mudhari'. Shoma yasumu asumu gadan. Asumu gadan. Aku akan puasa esok hari. Asumu gadan. Atamatan. Apa mana atamatan? Permulaan malam. Habis maghrib atamatan. Aji uka atamatan. Aku akan datang kepadamu pada malam hari. Sobahan, pagi hari. Masaan, sore hari. Semua daraf. Contohnya bebas kan? Abadan, selama-lama. Amadan juga selama-lama. Abadan, selama-lama. Amadan, selama-lama. Wama asbahadzalik. Nah, kalau di sini contohnya la ukallimu Zaidan abada. La ukallimu Zaidan abada. Aku tidak akan berbicara kepada si Zaid selama-lama. Abadan, daraf daman. Ya. Wa ma asbah dzalik, dan mama yang menyerupai ya nyama akan demikian. Contoh-contoh lain. Ya. Amadan juga sama dengan abadan. Abadan selama-lama, amadan juga selama-lama. Hinan, pada suatu waktu. Banyak. Waktan, saatan, dahwatan, suatu pagi. Pokoknya yang menunjuk kepada zaman. Daraf zaman. Lahdatan, sebentar. Oke? Dah. Jadi kesimpulannya, daraf daman yaitu isim daman yang mansub. Kalau isim daman marfu atau majrur bukan daraf daman. Ada. Dia mesti ada amelnya, mesti ada yang menasabkannya. Oke? Mesti ada yang menasabkannya amel. Dah. Lanjut, daraf makan. Wama asbah dzalik, dan mama yang menyerupai akan demikian. Wa dzarful makani wal ismul makanil mansubi bi takdiri fi. Bermula daraf makan itu
Huwa dianya darah makan itu ismul makan. Isim makan. Isim yang menunjukkan kepada tempat. Isim makan namanya. Al-mansubu isim makan yang mansub. Isim makan yang mansub bitakdir fi dengan mengandung makna fi sama. Isim makan mansub. Ada makna fi-nya disebut darah makan. Isim makan marfu. Isim makan majrur bukan darah makan. Khusus isim makan yang majrur yang mansub. Shallaitu fil masjidi. Masjidi isim makan bukan? Masjid. Apa di masjid? Tempat sholat kan? Isim makan kan? Karena ada fi berarti bukan darah makan. Shallaitu fil masjidi. Aku salat di masjid. Fi huruf jar, masjidi majrur bi fi dan dia kasrah. Isim makan bukan darah makan. Nah, itu. Ya. Isim makan yang masuk terbatas di sini. Enggak semua isim makan boleh kita nasabkan. Enggak boleh kita baca shallaitul baita, enggak boleh. Orang Arab enggak suka begitu. Shallaitul baita, aku salat di rumah. Maknanya kan benar, aku salat di rumah kan? Tapi enggak boleh al baita. Harus fil baiti, harus tambah huruf jar. Shallaitu fil baiti, aku salat di rumah. Shallaitul masjidah, enggak boleh juga. Aku salat dalam masjid. Walaupun dia dharaf harus ada fi. Shallaitu fil masjidi, nanti akan paham ke depan. Jadi isim makan itu ada ketentuannya, Kak. Tidak semua isim makan boleh jadi dharaf makan. Tidak semua isim makan boleh jadi dharaf makan. Hanya sebahagian isim makan yang boleh kita nasabkan jadi dharaf makan. Contohnya apa? Isim yang menunjukkan kepada arah. Arah mata angin. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Nah, itu boleh dinasabkan. Itu kan tempat tuh. Nih. Nahu amama. Amama. Itu boleh itu. Amama jadi dharaf. Kalau jadi contohnya begini. Shallaitu khalf. Shallaitu. Kumtu amamal imam. Nggak boleh ya, berdiri depan imam. Nggak boleh kan? Di belakang baru boleh. Jadi gimana contohnya? Jalastu amamal madrasah. Itu aja contohnya. Amama ya. Amamal madrasah. Dia harus ada mudhaf ilaihinya. Jadi amama, khalfa, qaddama itu selalu ada mudhaf ilaihinya. Nggak boleh berdiri sendiri di depan. Di depan apa kan harus jelas. Di belakang apa harus ada kan? Nah itu. Jadi jalastu amamal madrasah. Aku duduk di depan sekolah. Jalastu fi'il dan fa'il. Amama darah makan. Mansub dan nasab apa? Muntah amamal madrasati muntah ilaih. Atau jalastu indaka sama. Aku duduk di dekatmu. Indaka. Indah itu tempat. Jalastu indaka. Aku duduk di dekat engkau. Maknanya aku duduk di tempat yang dekat dengan tempatmu kan? Jalastu indaka. Indah darah makan. Mansub dan nasab apa? Nah itu. Paham dek? Amama. Wa khalfa. Khalfa juga sama. Jalastu khalfal imam. Atau kumtu khalfal imami. Aku berdiri di belakang imam. Khalfa daraf. Kuddama. Kuddama depan juga. Kuddama depan. Jalastu kuddama Zaidin. Sama. Aku duduk di depan si Zaid. Ya, bermakna amama. Waro'a sama dengan makna khalfa. Ya. Jalastu wara'al bab. Aku duduk di belakang pintu. Jalastu wara'al maktab. Di belakang meja. Wara'a bermakna khalfa. Fauka. Fauka maknanya atas. Jalastu fauka suthi. Jalastu fauka suthi. Aku duduk di lantai atas. Fauka suthi. Aku duduk di atas lantai atas atau di atas atap. Ada orang duduk di atas atap. Ya. Fauka. Beda fauka sama ala. Fauka kadang kegantung. Kalau ala biasanya nempel. Misalnya gini, al-kitabu alal maktab. Ya kan? Kitab itu di atas meja kan nempel ya. Di atas tapi nempel. Kalau fauka bisa atas. Kayak al-misbah faukal maktab kan? Lampu itu di atas meja kan? Atas tinggi nggak apa-apa. Nah itu. Biasanya begitu. Apa lagi? Fauka. Kemudian tahta. Tahta jelas tuh tahta sakfi. Aku duduk di bawah atap. Sakfi atap. Jelas tuh tahta sakfi. Nah, i'rabnya tahta mansub. Tahta darah makan mansub. Bijalas tuh tanda nasab fathah. Tahta mudhaf sakfi mudhaf ilaih. Jelas tuh tahta syajaratil musmirah. Aku duduk di bawah pohon yang berbuah kah?
Boleh. Jalastu tahta syajaratil musmirah misal. Apalagi contohnya? Inda. Inda sama. Jalastu inda Zaidin. Aku duduk di dekat si Zaid. Jalastu indaka. Aku duduk di dekat kamu. Inda dharah makan mansub dan nasab fathah. Mansub yang menasabkan dia jalastu. Fi'il dan fa'il. Inda mudhaf kah mudhaf ilaih. Ya, apalagi? Ma'a. Ma'a juga bermakna ma'a bersama. Jadi ma'a itu bersama. Kalau bahasa kita bersama apa sih? Bersama. Enggak, tempat apa waktu? Apa? Waktu. Masuk. Kalau bersama bahasa Indonesia. Tergantung. Tergantung kah? Kita makan bersama-sama. Apa maksudnya? Mana? Ayo kita makan bersama-sama. Mananya tempat duduk kita kan? Sama. Tempat duduk kita untuk makan sama-sama. Dan waktunya juga bisa sama-sama. Dua-duanya. Udah? Tapi orang Arab bilang ini darah makan. Wa ma'a bimakna makanil ijtima. Makan, tempat bertemu. Contohnya begini nih. Raqibtu ma'a Zaidin. Raqibtu ma'a Zaidin. Aku menunggangi motor bersama si Zaid. Artinya kita duduk satu jok. Tempat duduknya sama. Jadi ma'a untuk tempat. Ya, mungkin bisa juga untuk zaman ya. Nah, tapi di sini nggak bisa, Bang. Harus makan. Ya, raqibtu ma'a Zaidin. Tapi bisa juga untuk zaman kalau kita ya. Ja'a Zaidun wa Amrun ma'an. Datanglah si Zaid dan si Umar bareng ma'an. Musahiban ya, menyertai. Ya. Wa iza'a. Iza'a maknanya muqabilah di depan. Tulis maknanya, lupa itu nggak ada tulisan di situ. Iza'a maknanya di depan. Jalastu iza'a Zaidin. Aku duduk di depan si Zaid. Iza'a di hadapan. Ya, iza'a. Kemudian hiza'a. Hiza'a maknanya di dekat. Hiza'a di dekat. Jalastu hiza'a Zaidin. Aku duduk di dekat si Zaid. Kalau nggak ditulis kan nggak hafal maknanya. Tilqa'a. Tilqa'a di depan juga. Jalastu tilqa'a Zaidin. Contohnya sama semua. Jalastu tilqa'a Zaidin. Aku duduk di depan si Zaid. Tilqa'a Madian. Ke arah. Nabi Musa berangkat ke arah Madian. Ya kan? Jadi tilqa'a. Jalastu tilqa'a Zaidin. Aku duduk di depan si Zaid. Sama i'rabnya mansub atas darfiyah. Huna. Huna isim isyarah pada dasarnya. Cuma isyarah untuk tempat kan? Huna di sini. Di sini maknanya di tempat ini. Huna di sini. Mana di sini di tempat ini. Darah berarti dia huna. Cuma dia mabni. Huna darah makan. Atau isim isyarah mabni atas sukun. Pada mahan nasab mansub atas darfiyah. Atau mansub sebagai darah. Dia tetap mabni isim isyarah. Nah, wa ma asbaha dzalik dan mama yang menyerupai ya akan demikian. Sama juga sama di sana. Sama di sana, cuma dia mabni. Enggak ada samu soalnya. Kalau amamu kadang-kadang ada amami kan? Nah, tergantung ada huruf jarnya. Tapi kalau sama selalu sama. Wa ma asbaha dzalik dan mama yang menyerupai ya. Makna yang menyerupai ya sebelah kanan, sebelah kiri darab semua itu. Yamina, shimala, kan? Yamina Zaidin, shimala Zaidin. Ya, nah itu. Pendek aja. Paham nggak kira-kira? Allahu a'lam bishawab ilahil marji wal wa'ab. Jangan panjang-panjang ngaji takut ntar langsung hafal kan? Langsung fikih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang punya kitab fikih teman-teman, ini ada kitab fikih. Namanya Al-Fiqhul Wadih. Karangan Syekh Mahmud Yunus. Kita sudah di halaman berapa, Dek? Apa judulnya? Sunanul Ghusli. Sunanul Ghusli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sunanul Ghusli. Hadhihi sunanul Ghusli. Ini adalah sunnah mandi. Sunanu khabar marfu' bil mubtada. Tanda rafa'nya dhamma jamak taksir. Mufradnya sunnatun. Sunnatun sunnatani sunanun. Ghurfatun ghurfatani ghurafun. Jamak kan? Mudhaf sunanu al-ghusli mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar. Kita baca ghus bi dhammah ghin. Ghusli. Kalau ghasli mencuci.
Biasanya dalam kitab ini ghasli, mencuci, ghusli mandi. Itu beda. Beda huruf dikit udah beda kan? Sunanul ghusli. Hadhihi sunanul ghusli. Ini adalah sunnah-sunnah mandi. Wa sunanul ghusli sittatu asya'a, dan bermula sunnah-sunnah mandi itu sittatu asya'a, ada 6 macam. Sunnah-sunnah mandi ada 6 macam. Waw isti'naf, sunanu mubtada, marfu' bil tidak, tanda rafa' atau karena jamak tak, sunanu mudhaf, ghusli mudhaf ilaih, sittatu khabar, marfu' bil mubtada, tanda rafa' dhamma, sittatu mudhaf, asya'a mudhaf ilaih majrur bil tanda jar fathah li'annahu ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif, hamzah mamdudah. Gitu dulu. Sunanul ghusli sittatu asya'a, bermula sunnah-sunnah mandi itu ada 6. Yang mana 6? Yang pertama at-tasmiyatu. Al-ula at-tasmiyatu. Al-ula at-tasmiyatu. Bermula yang pertama itu tasmiyah, membaca basmalah. Jadi tasmiyatu khabar, mubtadanya 1 itu. Kita sebutkan lafadznya al-ula. Nah, ya. Yang pertama itu at-tasmiyah. Tasmiyah maknanya membaca bismillah. Bisa bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim secara lengkap. Itu sunnah wudu. Sunnah mandi. Yang kedua al-wudu'u qabla al-ghusli. Berwudu sebelum mandi. Wudu sebelum mandi. Nah ini. Wudu sebelum mandi. Ini qabla ini kelihatannya darah makan, darah taman. Wudu sebelum mandi. Tempat wudu apa waktu wudu? Waktu. Wudu sebelum mandi. Kapan wudu? Sebelum mandi. Waktu ya? Bukan tempat. Nah, udah berarti qabla darah zaman nanti kalau tempat. Ya apa? Tempat apa? Apa zaman? Waktu. Ayo udah. Jadi qabla darah zaman masuk atau biar nasab patah mudah qabla ghusli mudah kan? Yang kedua al wudu'u qabla al ghusli. Ada wudu dulu sebelum mandi. Wudu sempurna. Wudu seperti wudu mau salat. Nah, tapi sebelumnya istinja dulu segala macam udah bersih, wudu. Nah itu orang Arab mandi begitu ya, wudu, kemudian nggak cuci kaki, habis wudu tinggal kaki mandi, mandi kan, udah siram seluruh badan, cuci kaki udah selesai, nggak perlu wudu lagi habis mandi. Yang kedua adalku, yang ketiga adalku sunnah, adalku apa mana adalku? Ai imrarul yadi alal jasad, imrar, amarra yumiru imrar. Imrarul yad nih, melalukan tangan alal jasad atas tubuh. Maksudnya menggosok bahasa kita. Kalau air digosok. Adalku menggosok. Imrarul yadi, melalukan tangan di atas badan. Yang keempat al-muwalatu, muwalat, beriring-iring. Muwalat beriring-iring. Yang kelima takdimul jihatil yumna. Takdimul jihatil yumna alal yusra. Mendahulukan arah yang kanan alal yusra atas arah yang kiri. Takdimul jihatil yumna, mendahulukan sisi yang kanan di atas yang kiri. Takdimu ini penting irabnya. Takdimu khabar, mubtadanya 5, al khamisatu, bermula yang kelima kan. Takdimu khabar, khabar marfu' bil mubtada tanda rafa' dhamma, mudhaf takdimul jihati mudhaf dhaili majrur bil mudhaf tanda jar. Yumna naik kepada jihati. Naik kepada majrur tanda jar kasrah takdir karena isim maksur kan. Nah ini yumna ini kanan kan kelihatan darah makan tadi. Nah, tapi di sini enggak karena dia majrur naik kepada jihati. Karena isim makan darah makan kan harus mansub. Nah, mendahulukan sisi yang kanan. Jadi kalau kita mandi bagi yang kanan dulu. Kita niat biar ini mandi yang kanan ngikut Nabi dapat pahala. Kan kita butuh pahala yang banyak. Perjalanan akhirat panjang kan. Apapun yang bisa kita lakukan, apapun yang kita lakukan, kalau kita niat ngikutin Nabi, mencontohi Nabi dapat pahala. Itu beda orang berilmu sama tidak. Kita tahu ini Nabi menyunnahkan kan? Kan niat ini sunnah Nabi. Mau makan baca basmalah sunnah Nabi. Habis makan alhamdulillah sunnah Nabi kan? Dapat pahala. Nah, pada sia-sia kita enggak niat. Takdimul jihatil yumna, mendahulukan arah yang kanan alal yusra atas yang kiri. Yumna muannas itu. Yumna naik kepada jihati. Jihati kan muannas. Ada tanya kan? Berarti yumna muannas. Tanda muannasnya dia alif ini. Asalnya aiman. Aiman yang kanan. Aiman. Untuk laki. Untuk mudzakkar. Kalau perempuan yumna. Kayak ahsan husna. Afdal fudula kan? A'la ulia. Aspal sufla. Aspal bawah. Makanya aspal di bawah kan? Nggak ada aspal di atas kan? Nah, supla muannasnya.
Begitu juga ini yusra, aisar. Aisar yang mudah untuk mudzakkar. Yusra mu'an. Nah, itu kita harus tahu nih. Jadi yumna nah kepada jihad. Karena jihad mu'annas pasti yumna mu'an. Nah. Yang keenam as-satru fil khalwah. Menutup fil khalwah dalam tempat sunyi. Nah, ini kalau mandi pakai kain basahan. Anjurannya sunnahnya kan? Pakai kain basahan, kain sarung. Kayak di pondok itu mandi di pondok kan pakai kain basahan. Ya, atau mandi pakai celana. As-satru fil khalwah menutup dalam tempat sunyi. Kalau dalam tempat terbuka wajib. Mandi di kolam renang wajib tutup kan? Enggak boleh kelihatan aurat. Tapi kalau di tempat sunyi sunnah kita tutup juga. Amma fi ghairil inada. Amma fi ghairil khalwati fayajibu satru. Amma adapun fi ghairil khalwah pada bukan tempat sunyi, nah fayajibu satru maka wajiblah oleh menutup. Nah, orang mandi di kolam renang enggak boleh kelihatan auratnya, dosa kan? Nah, itulah teman-teman semuanya. Masih satu bab lagi kita ya. Kenceng. Ya, lanjut. Al-aghsalul masnunatu. Hadhil aghsalul masnunatu. Ini adalah mandi-mandi yang disunnahkan. Ini adalah mandi-mandi yang disunnahkan. Jadi agama Islam itu agama yang sangat perhatian kepada kebersihan. Orang lain belum tahu mandi. 1400 tahun yang lalu Nabi udah ngajarin. Kita harus mandi, harus wudu, rajin gosok gigi, kan gitu. Ya, kan ada katanya kalau kita baca sejarah kan, banyak orang yang belum tahu mandi kan, sekitar tahun-tahun ya 1900-an lah. Itu Islam udah ngajarin wudu, ngajarin gosok gigi, ngajarin potong kuku, cabut bulu ketiak dan lain-lain kan. Udah lengkap. Kan ada itu hadis, khamsun minal fitrah. Ada 5 hal dari yang menunjukkan Islam perhatian kepada kebersihan. Nah, ini antara lain nih, al-aghsalul masnunah. Nah, ini adalah mandi-mandi sunnah. Arafta anna man hadasa lahu syai'un minal asya'il mujibati lil ghusli yajibu alaihi al-ghuslu. Arafta, kamu sudah tahu. Apa enggak sarang ya? Arafta, kamu sudah tahu. Pendek kan? Arafta fi'il madhi. Arafta, kamu sudah tahu. Anna man hadasa lahu. Bahwa sungguh orang-orang yang terjadi baginya syai'un oleh sesuatu. Kenapa syai'un? Perhatian dik. Kenapa syai'un? Kenapa baca syai'un? Simak. Kenapa syai'un? Fa'il hadasa. Annaman hadasa lahu syai'un. Maksudnya orang-orang yang terjadi baginya oleh apa terjadi oleh sesuatu. Minal asya'il mujibah. Dari perkara-perkara yang mewajibkan. Mujibati na'an kepada asya'i. Nah, sama ada alif lam. Arafta, kamu sudah tahu. Annaman hadasa lahu. Maksudnya orang-orang yang terjadi baginya oleh sesuatu. Kasih kode kalau nggak tahu, kalau susah ngingat. Kalau na'an itu kasih yang. Yegi, yang. Arafta, kamu sudah tahu annaman hadasa lahu syai'un. Maksudnya orang-orang yang terjadi baginya oleh sesuatu. Oleh apa terjadi? Oleh sesuatu minal asya'il mujibah. Dari sesuatu yang mewajibkan lil ghusli bagi mandi. Yajibu alaihil ghuslu. Wajib kepadanya oleh mandi. Yajibu alaihil ghuslu. Ghuslu fa'il yajibu. Di belakang beliau sudah menjelaskan bila kita terkena sesuatu yang menyebabkan wajib mandi berarti kita harus mandi, namanya mandi wajib. Wa hunaka umurun yusannul ghuslu bisababiha. Wa hunaka tadi ketemu darah makan. Wa hunaka dan di sana umurun itu ada beberapa perkara. Wa hunaka umurun di sana itu ada beberapa perkara. Yusannul ghuslu yang disunnahkan akan mandi bisababiha dengan sebabnya umur. Dengan sebabnya perkara. Kalau dhamir kembali kepada jamak pakai muannas biasa. Bisa babiha, ha kembali ke umur, ya. Umur amrun amrani umur, muannas. Kalau dhamir kembali ke belakang ke jamak pakai dhamir muannas. Wa hunaka umurun dan di sana itu umurun ada beberapa perkara. Yusannul ghuslu yang disunnahkan akan mandi, yusannu. Fi'il mudhari' bina majhul, dhamma awal fathah huruf sebelum tugasnya merafa'kan naib, ghuslu naib, fa'il marfu' dengan fa'il, tanda enggak, marfu' dengan fi'il, tanda rafa' dham. Di sana itu ada beberapa perkara yusannul ghuslu yang disunnahkan akan mandi bisa babiha dengan sebabnya perkara. Wahia dan dianya umurun. Dianya perkara-perkara yang disunnahkan mandi. Al-jum'atu. Yang pertama Jum'ah. Mau Jum'at nih. Baik laki-laki ataupun perempuan kan di sebagian daerah perempuan pergi Jum'ah juga. Kak, di kampung
Di kampung ayah dulu, kalau mau nenek Jumat. Ada tempat khusus di belakang. Kasih tabir kan? Nenek tapi. Yang lain jarang. Nah, kita mau ke Jumatan nih sunnah mandi. Fayusannul ghuslu lima yuridu ayyahdura ila salatil Jum'ah. Fayusannu maka disunnahkan akan mandi liman bagi orang. Yuridu arada yuridu bagi orang yang kepengen ia. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Fayusannul ghuslu liman yuridu. Maka disunnahkan akan mandi bagi orang yang kepengen ia. Ayyahdura bahwa hadir ia ila salatil Jum'ah ke salat Jumat. Orang yang pengen sholat Jumat sunnah mandi. Maknanya orang yang wajib sholat Jumat. Nah, kalau kita nggak kepengen sholat Jumat, maksudnya nggak wajib, nggak sunnah mandi. Beda sama mandi hari raya. Mandi hari raya. Kalau hari raya itu mau orang sholat hari raya atau tidak, tetap sunnah mandi. Itu bedanya. Kita nggak sholat hari raya nih ke masjid, tetap sunnah mandi. Kalau hari Jumat, yang wajib ke Jumat, itu baru sunnah mandi. Untuk menjagakan supaya teman-teman kita enggak ini, jangan gara-gara kita jadi apa namanya? Ini gimana nih macet katanya bau banget kan. Kemudian mandi Jumat kapan? Enggak dijelaskan di sini ya. Jadi mandi Jumat itu mulai dari subuh udah boleh. Mulai dari subuh terbit fajar udah boleh kita mandi ini untuk mandi Jumat dah. Nah, atau jam-jam 8, jam 9 boleh niat mandi Jumat. Makin dekat waktu pergi sholat makin bagus supaya awet. Nah, kan? Wangi badannya awet. Nah, itu. Di sini pendek banget nah, tapi keren kitab ini nih, tebal. Masya Allah ini kalau khatam ini kita jadi ahli fikih. Al-Aidani, Aidun Aidani, 2 hari raya. Al-Aidani 2 hari raya, hari raya fitrah dan hari raya Adha. Sunnah mandi. Nah ini semuanya sunnah nih, nggak ada kecuali. Mau kita mau salat enggak? Makanya nggak disebut salat hari raya enggak kan? Aidani 2 hari raya. Pokoknya begitu hari raya mandi. Nah, sunnah mandi. Hari zinah namanya, hari berhias kan? Mandi itu bagian dari berhias. Wal fitru. Oh ini ada. Apa itu aidani? Al fitru wal adha, hari raya fitri dan hari raya adha. Nah, itu sunnah. Kemudian al istisqa'u, mau minta hujan. Al istisqa, kita mau salat minta hujan nih. Ada air dikit di rumah, mandi dulu. Nah, biar seger, kemudian baru salat istisqa. Kan mandi nggak harus banyak-banyak air, nggak harus boros kan? Khusuful qamar dan gerhana bulan. Mau salat gerhana bulan maksudnya. Mau salat gerhana bulan. Salat gerhana bulan kan sunnah berjamaah. Nah, itu kita mandi dulu. Khusuf, kalau gerhana bulan pakai kha, khusuful qamar. Gerhana bulan. Kalau gerhana matahari pakai kaf, kusufus syamsi. Kusufus syamsi, makna sama. Kusufus syamsi. Gerhana matahari. Mau salat gerhana matahari. Itu salat gerhana kan beda kan? Pernah salat gerhana enggak? Dia rukuknya 2 kali. Nah, rukuknya 2 kali. Gimana? Salat gerhana buat apa? Berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sampai kiamat dulu. Itu gerhana matahari, tanda-tanda matahari mungkin sakit gitu kan. Udah lemah dia cahayanya. Kayak lampu kalau udah tanda-tanda mau sakit, putus kan? Kurang cahayanya kan? Nah itu. Jadi orang Islam itu luar biasa. Matahari itu kan makhluk, ada yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Kita mohon kepada Allah kan? Jangan kiamat dulu ya Allah, selamatkan kami. Walaupun katanya tanda-tanda alam, tapi alam kan nggak bergerak sendiri kan? Ada yang ngatur. Itu kita orang Islam. Masalah dia gejala alam ya udah nggak apa-apa, biarin. Tapi kita kan punya Tuhan, kita mohon supaya selamat kan. Nah, jangan sampai cuma ketutup bulan. Itu menurut ilmu manusia ketutup. Zaman dulu gitu. Gimana? Zaman dulu juga salat gitu. Sama. Ini rezim manjur dari masa Nabi. Pernah ketika anak Nabi meninggal. Nabi punya anak laki-laki namanya Ibrahim. Sayyidina Ibrahim kan. Nabi sedih banget, sedih. Kemudian terjadi gerhana. Kemudian orang mengira ini jangan-jangan gerhana matahari karena meninggal anak Nabi. Kemudian Nabi bilang enggak. Matahari itu ayatullah, ayat-ayat Allah, ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah. Dia enggak akan gerhana karena meninggal seseorang kan. Nah, tapi Nabi menganjurkan sholat. Artinya kita tetap ingat Allah. Itulah orang Islam. Ya, itulah. Kan indah kan. Khusuful kamar, gerhana bulan. Wa khusuful syamsi, gerhana matahari. Ghuslul maiti, memandikan mayat. Maknanya habis kita memandikan mayat, kita sunnah mandi juga. Ya kan? Biar badan kita seger lagi. Habis megang jenazah itu biasanya lemas kita. Ada pengaruh. Ada hawa-hawa kurang bagus. Bukan kurang bagus nih. Kita nggak boleh bilang juga mayat kurang bagus ya. Ada mayat orang soleh bagus. Intinya ini apa? Karena dia mungkin badannya udah nggak berjalan darah gitu ya.
Jadi biar segar kita mandi. Nah, Nabi menganjurkan ghuslul mayit. Maknanya ghuslul mayit sesudah kita memandikan mayat, sunnah kita mandi. Islamul kafir, masuk Islamnya si kafir. Orang kafir habis masuk Islam itu sunnah mandi. Kalau dia berjunub wajib mandi. Ini enggak, dia udah mandi sebelumnya. Nah, tapi dia masuk Islam sunnah mandi lagi. Ifaqatu mina igma'in au jununin. Ifaqah, afaqa yufiqu ifaqah. Sembuh, sadar. Ifaqah, sadar min igma, sadar dari pingsan. Igma pingsan. Au junun atau gila, sadar dari gila. Orang gila ini habis sadar dari gila sunnah mandi. Biar seger lagi kan. Habis pingsan misalkan. Awil ihramu bil haji atau sesudah ihram dengan haji. Mana ihram dengan haji niat melaksanakan ibadah haji. Dia akan ada tempatnya. Nanti kalau Allah mudahkan rezeki kita berhaji misalkan, sono ada ihram, ada tempatnya, ada mikotnya. Sekarang kita belum tahu nih, belum pergi. Ya, jadi ihram bil haji ada ihram. Mana ihram itu kayak sholat itu Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar itu kan ihram. Jadi di haji juga aja. Nah, ada nawaitul ihram bil haji wal umrah. Aku niat untuk melaksanakan haji dan umrah. Kemudian baca talbiyah kan? Labbaika Allahumma labbaika. Habis itu sunnah mandi. Mandinya Ada tempat mandi di sana, ada air mungkin. bareng-bareng. Sama kayak di kolam renang kan banyak ruang-ruang ya, udah disiapin ya. Mungkin di Mekah juga begitu. Tapi nggak tahu, belum pernah. Nah, itu namanya al-ihram bil haji. Sesudah ihram. Atau nggak dijelaskan nih, sesudah ihram apa mau ihram? Nah, itulah intinya. Antara lain hal-hal yang sunnah mandi. Berarti kan Islam luar biasa kan? Nggak habis-habis nih mandi, banyak banget mandi. Nah. Apa pertanyaannya? Udah ada 15 menit ngaji. Nah, lebih. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa lah. Udah hafal doanya? Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil kutri unta wa dhaka. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah rabbil alamin. Teman semuanya, selamat melaksanakan ibadah sholat Isya. Ngaji sampai di sini. Insyaallah malam besok ketemu kembali. Masyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Di Bekasi Tengku Pura-Pura, di Aceh apa bukan? Di Bekasi. Kamu nanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat, alhamdulillah sehat. Jadi di Bekasi. Ana buat di rumah nganek mi nah, anak santri. Nyana santri yang dua nak kirim kena. Anak tabutnya anak santri no. Masya Allah. Yang kelaganya Syara Lun Mandum anak santri no. Bekasi daerah Bantar Gebang, Gunung Sampah. Bantar Gebang Bekasi. Nyeto ngaheno nepiyuh tajik kopi. Insya Allah. Tajik kopi di Bantar Gebang. Nyo santri itu. Santri lah dah. Nah, kita guys santri. Harus semangat, nggak boleh kendor. Lama-lama kan, tamat SMP udah khatam kitab. Banyak juga. Tentang kopi. Kahawar kopi. Yang kelagian cara lo yang mau doa mandom mah. Insyaallah malam tengah ada tampung kembali. Ya, beres tak kitabnya. Cuma 5.000 ini belum online saya yang boleh. Enggak pernah kan ini nih, udah 5.000. 5.000 rupiah. 4.000 5.000. Oh, salam kembali.
Tengku Kaisar Store 99 weh. Masya Allah. Salam kembali. Oh, ada ember, Mak. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Terima kasih secara memandum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.